Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian rutin di rumah Quran Darul Muttaqin, Darul Muttaqin, Karang Kidul, Pulau Sari. Rumah Quran berarti insya Allah ini adalah rumah terbaik. Kenapa demikian? Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ciptaan Allah, makhluknya Allah, kalau sudah tersentuh dengan Al-Quran, itu akan menjadi makhluk terbaik. Makhluk ini apa? Ciptaan. Kalau bahasa Arab, kullu ma siwallah, selain Allah adalah makhluk. Semuanya selain Allah. Langit, bumi, makhluk, malaikat, makhluk, manusia, makhluk, jin, makhluk, ya, arsy, makhluk. Intinya selain Allah itu adalah makhluk. Nah, kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah, perkataannya Allah. Makanya ketika ada makhluk Allah, ciptaan Allah, kemudian tersentuh dengan kalamullah yaitu Al-Quran, akan menjadi makhluk yang terbaik. Makanya ketika dijelaskan, kalau saya tanya guys, bapak-bapak, ibu-ibu, tempat mana yang paling baik di muka bumi ini? Tempat kota mawon Mekah. Kenapa Mekah terbaik? Ada hadisnya, ahabbul biqa ilallahi Makkah. Tempat yang paling Allah cintai adalah Mekah. Kenapa Mekah adalah tempat yang terbaik? Karena disitulah turun Al-Quran. Malam apa yang paling terbaik? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar terbaik? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar lah diturunkan Al-Quran dari langit ke langit dunia. Kemudian bulan apa yang paling baik? Ramadan. Kenapa Ramadan bulan yang paling baik? Karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa boleh? Malaikat apa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Jibril. Kenapa Jibril malaikat terbaik? Karena Jibril lah yang tugasnya menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran. Makanya semua makhluk kalau sudah tersentuh dengan kalamullah yaitu Al-Quran, akan menjadi makhluk yang terbaik. Sekarang pertanyaan, manusia mana yang paling terbaik? Siapa manusia yang paling baik? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, manusia yang terbaik? Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis sahih,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya makhluknya Allah kalau sudah tersentuh dengan Al-Qur'an akan menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau ada rumah di situ dikaji Al-Qur'an, dipelajari Al-Qur'an, diajarkan Al-Qur'an, dihafalkan Al-Qur'an, semoga menjadi rumah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Itu tadi Pak. Oke. Jadi makhluk Allah kalau sudah tersentuh dengan Al-Qur'an akan menjadi yang terbaik. Maka kata para ulama, kalau kita ingin tahu derajat kita di sisi Allah, ya, kadang-kadang kita pengen tahu aku ini bagi Allah itu seperti apa, berapa apa nih selain hamba, maksud kedekatanku dengan Allah, kedekatanku dengan Tuhanku seperti apa. Maka lihatlah kedekatanmu dengan Al-Qur'an. Kalau kita memang dekat dengan Al-Qur'an, tidak pernah lepas dengan Al-Qur'an, hatinya selalu terpaut dengan Al-Qur'an, begitu pula Allah akan selalu dekat dengan kita. Seperti itu. Dan semakin jauh kita dari Al-Qur'an, semakin jauh pula Allah dari kita. Makanya penting sekali bapak-bapak ibu-ibu, mari manfaatkan ya tempat ini, rumah Quran Darul Muttaqin. Di situ dipelajari Al-Qur'an, di situ dikaji Al-Qur'an. Manfaatkan baik-baik kesempatan besar untuk menjadi manusia yang dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita sudah dekat dengan Al-Qur'an, otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan. Okay? Kalau di Jakarta, okay, kota-kota besar niku Pak Bu, namanya ngaji niku bayar loh, les privat dan tinggi luar biasa. Ya, beberapa pertemuan niku, misalnya seminggu 3 kali 700.000. Wah, niku di kota besar. Kalau di sini gratis, masya Allah, gratis Pak Bu. Manfaatkan, jadikan kesempatan yang besar untuk apa? Dekat dengan Al-Qur'an. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya nanti Al-Qur'an di hari kiamat akan memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Jadi Al-Qur'an itu bisa ngomong Pak Bu, bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan nanti Al-Qur'an bisa ngomong, ya Rabb ya Allah, mana'tuhu minan naum. Gara-gara dia membaca Al-Qur'an, dia menunda tidurnya. Ini dalil bahwasannya baca Quran itu bagusnya malam hari, ngaji sendiri ya sebelum tidur. Nanti di Al-Qur'an bisa ngomong, ya Allah, gara-gara dia membacaku, dia menunda tidurnya. Fasyafi'ni fi, izinkan aku memberi pertolongan kepadanya. Namanya syafaat atau pertolongan itu macam-macam Pak Bu. Ada syafaat aslinya dosanya banyak, kemudian diberi syafaat akhirnya dosanya dihapuskan. Itu jenis yang pertama. Ada syafaat aslinya dia masuk surga, misalnya level 90, karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Harusnya dia masuk surga tingkatan paling rendah, gara-gara diberi syafaat naik derajatnya. Maka Al-Qur'an bisa memberi syafaat nanti Pak di hari kiamat. Entah syafaat yang menyelamatkan kita dari api neraka, atau syafaat yang meninggikan derajat kita di sisi Allah. Intinya bisa ngomong seperti itu. Dan juga Al-Qur'an bisa menjadi hujjah alaina, bisa menjadi bukan pemberi pertolongan, tapi pemberat kita. Ya Allah, aku ada di rumah si fulan,
di rumah bapak fulan, ibu fulan, tapi berdebu, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, bisa ngomong nanti. Makanya mari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita memang benar-benar ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kita baca. Loh, gak bisa, gak apa-apa. Belajar sebisanya, salah-salah gak ada masalah. Nabi tegas mengatakan, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran, wa huwa yatata'ta'u fihi, sulit membacanya, salah-salah. Hurufnya apa ini? Wa susah, wa huwa syaqun alaihi, berat, lisannya berat karena sudah nopo Pak? Oke. Sudah tua. Gak apa-apa, lahu ajron, kata Nabi, pahalanya 2. Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang beriman. Baca. Walaupun salah-salah, belajar baca, pelajari isinya. Nanti insya Allah Al-Quran akan bisa memberi syafaat untuk kita. Ya, kalau ibu-ibu sudah nopo tadi Bu? Tua, okay. Nah, anak-anak cucunya masih muda. Nah, anak-anak cucu kita didik dengan Al-Quran. Ya, karena ada dalam hadis diriwayatkan, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Qur'an wa 'amila biha fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, rajin mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, nanti di hari kiamat orang tuanya akan mendapatkan mahkota. Orang tuanya. Jadi anak yang dekat dengan Al-Quran itu akan bisa memberi mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Pengen Pak Bu? Pengen, ya. Seneng buatan punya anak sukses di dunia, transfer, ya seneng loh. Apalagi nanti di akhirat, ya, ketika di hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita. Ternyata kita dapat mahkota. Ini sokong di mahkota nih. Oh, ternyata dari anak kita yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Mari didik anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Mumpung masih anak-anak, disuruh tidak ngeyel, tidak membantah. Kalau kita mau bandingkan ya Pak Bu, cerita kenapa umat Islam zaman dulu begitu luar biasa. Islam zaman dulu merupakan kekuatan yang luar biasa. Kekuasaannya membentang dari timur ke barat. Dari mana? Dari Mesir, Suriah, kemudian Hijaz, luas, ya. Islam itu jaya, kekuatan yang paling ditakuti di dunia waktu itu. Apa rahasianya? Rahasianya adalah tidaklah ada anak yang umurnya lebih dari 12 tahun kecuali sudah hafal Quran. Silakan lihat sejarah. Kenapa Islam dulu berjaya? Islam merupakan kekuatan yang paling ditakuti di dunia. Ya, orang Eropa kalau dengar Islam gemetar. Orang Romawi kalau dengar Islam gemetar badannya. Islam gemetar mereka. Takut. Ya, antara takut, kagum, bangga, pokoknya jadi campur aduk mereka. Kenapa? Rahasianya, tidaklah ada anak umur 12 tahun kecuali sudah hafal Quran. Ini rahasianya. Itu diantara rahasia kenapa Islam dulu luar biasa. Maka kalau kita pengen Islam kembali berjaya, kembali kepada Al-Quran, ajari anak, didik anak-anak kita terhadap Al-Quran. Berarti itu ya, luar biasa nih. Makanya ambil contoh bagaimana dulu seorang ibu dari ulama kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini dikutip oleh beberapa ulama. Bagaimana ibunya Imam Syafi'i mendidik anaknya. Nah, Imam Syafi'i ini kok Pak Bu, ngertos Imam Syafi'i?
Pernah dengar? Nah, Imam Syafi'i itu terkenal ya, Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di mana? Di Gaza. Gaza yang sekarang dibombardir sama Israel. Kemudian karena yatim piatu, beliau pindah ke Mekah. Belajarlah di Mekah. Umur 8 tahun hafal Quran. 8 tahun, Pak. 8 tahun kalau anak-anak kita niku lebih nomor niku. Ya, hafal Quran 30 juz. Belajarlah di Mekah, belajarlah di Madinah. Kemudian karena di Madinah sudah lama belajarnya, gurunya Imam Malik bilang sama Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, ya, saya tidak bisa lagi mengajarkan apapun kepada kamu. Wis, ilmuku mbok sedot kabeh. Pergilah dari Madinah, cari guru yang lain." Akhirnya Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Puluhan tahun tidak ketemu ibunya. Ya, ke Baghdad, ke Mesir. Kemudian suatu saat ketika ibunya sedang naik haji, ya, ibunya mendengar ada orang-orang Baghdad mengatakan, "Telah berkata guru kami Muhammad Idris Syafi'i." Oh, siapa tadi? Siapa tadi, Mas? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, itu anakku. Sekarang gimana dia? Oh, sekarang dia ulama besar. Enggak tahu, Pak, soalnya zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada SMS. Oke. Akhirnya, itu anak saya. Bilang sama anak saya, sudah puluhan tahun tidak bertemu, suruh pulang kembali ke Mekah. Akhirnya jamaah Irak pulang kembali ke Mekah. Di sana bilang sama Imam Syafi'i, waktu saya haji di Mekah ketemu sama ibu jenengan disuruh pulang sebentar. Akhirnya Imam Syafi'i pulang, rombongan bersama santri-santrinya, bersama kitab-kitab tulisannya. Pulang rombongan. Nah, kemudian di pintu gerbang Mekah, di perbatasan Mekah ini ada, termasuk dalam adat itu nopo, ketika kita mau datang ke rumah, walaupun keluarga kita, walaupun saudara kita, disunahkan ngabari dulu. Nggih, assalamualaikum. Iki kula badhe sowan jenengan nggih. Itu sunnah. Jangan tiba-tiba surprise, nanti itu kurang baik. Nggih. Setidaknya biar persiapan dulu, walaupun keluarga kita sendiri. Imam Syafi'i ketika sampai di pintu gerbang Mekah, beliau tidak langsung ke rumah ibunya, beliau berhenti sebentar, ngutus santrinya. Sana bilang sama ibu saya sudah mau sampai. Akhirnya datanglah muridnya Imam Syafi'i ke depan ibunya Imam Syafi'i, diketoklah pintunya. Assalamualaikum, saya muridnya Imam Syafi'i mau mengabarkan bahwasannya Imam Syafi'i sudah mau sampai. Ibunya senang, tapi beliau luar biasa. Syafi'i bawa apa? Nah, muridnya salah ngomong. Oh, Imam Syafi'i membawa unta yang banyak. Ya, membawa unta, oleh-oleh wakil, nah seperti itu. Imam Syafi'i apa yang beliau katakan? Suruh pulang lagi ke Baghdad. Saya nyuruh Syafi'i belajar ilmu agama, bukan golek duit. Itu kata ibunya Syafi'i. Suruh pulang lagi, saya mau ketemu. Akhirnya muridnya datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan kon balik. Nah, ngopo salah ngomong. Akhirnya datang lagi klarifikasi. Ya, ibunya Imam Syafi'i datang ke sini membawa unta, itu isinya adalah kitab-kitab ilmunya beliau, bukan harta. Akhirnya ibunya membolehkan ketemu dengan Imam Syafi'i. Ini orang tua zaman dulu mendidik anaknya terhadap ilmu agama, terhadap dengan Al-Quran seperti itu. Ya, makanya mari kita contoh ya bapak-bapak ibu-ibu, tidak harus mondok, enggak. Manfaatkan saja rumah Al-Quran, sekolah siang sorenya, ngaji ahadnya, pengajian dan lain-lain, manfaatkan. Kalau memang berat mondok, anaknya nggak mau mondok, dah sepagi sekolah, sore ngaji, sudah cukup. Kalau mau mondok, alhamdulillah. Ya, kalau tidak nggak ada masalah. Yang penting ngaji dan ngaji. Itu udah cukup. Ya, insya Allah dengan seperti itu nanti kedepannya hidupnya akan berkah, karena Allah menjamin orang yang dekat dengan Al-Quran merupakan orang yang terbaik dan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah niku tentang Al-Qur'an. Ini sampai jam berapa, Pak? 9:30. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ya Pak Bu, itu memang menyedihkan ya. Banyak, kemarin ada survei di salah satu LSI, saya baca itu di Jatim Times, bahwasannya orang Islam yang KTP-nya Islam, yang sholat 5 waktu di Indonesia itu hanya 38%, berarti kurang dari separuh. Ini kira-kira bener apa betul Pak ini Pak? Bener. Disurvei lagi, dari 38% yang sholat jamaahnya rajin ke masjid itu hanya 2%. Kemudian ini luar biasa Pak, ada lagi survei yang lain, lembaga yang lain ya, dari seluruh provinsi di Indonesia disurvei ya, anak-anak muda usia SMP sampai mahasiswa, itu lebih parah lagi, yang sholat 5 waktu lengkap itu hanya 28%. Hanya 28%. Yang bisa ngaji hanya berapa belas persen. Ini musibah Pak Bu. Makanya jangan kaget kalau di Indonesia itu beritanya ngeri-ngeri terus. Pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan. Pelakunya anak muda, pelakunya usia SMP. Di Palembang kemarin 4 orang memerkosa seorang wanita, dibunuh. Di Padang juga sama, pelakunya anak-anak SMP Pak Bu. Ini kenapa? Karena mereka jauh dari agama Islam, jauh dari Al-Quran. Dan fenomena ini bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita sering mengkaji Al-Quran, sering mengkaji hadis, kita nggak kaget. Nggak kaget, Al-Quran sudah berbicara. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Akan ada suatu masa di mana manusia itu meninggalkan sholat. Kapan itu? Dah lama. Wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka tempatnya adalah ghayya, neraka paling dasar. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis juga dikatakan, dalam hadis dikatakan min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, ayurfa'al ilm, banyak orang tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Ngopo ngaji, orang untuk duit. Ya kan? Orang untuk duit, tidak memperhatikan ilmu agama. Wa yansyurul jahal, kebodohan terhadap ilmu agama merajalela. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang tidak dibarengi dengan berpegang teguh dengan agama. Wa yushrabal khamar, minuman keras kembali merajalela. Wa yansyuruz zina merebak di mana-mana. Wastighfafan biddam, darah itu murah harganya di mana-mana. Ya, pembunuhan di mana-mana. Sekarang coba Pak, kita lihat berita kita. Ada nggak satu hari tidak ada berita kriminal? Ada ayam satu hari aja? Nggak ada. Nah itu sudah dibilang sama Nabi 1400 tahun yang lalu. Maka jangan kaget. Jangan kaget. Ya, di pondok saya Pak di Wonogiri itu ada toko miras baru. Ya, baru berapa bulan. Ya, kita sebagai ya sudah protes, dan bilang sama Pak RT, Pak warga semua menolak. Kirim surat ke sini sampai sekarang masih ada. Kemudian kok masih ada ya? Sudah menelan korban. Ya, jadi ada di situ malamnya itu mabuk, kemudian anak muda nabrak pohon meninggal dunia di kecamatan Tunggal. Di tempat itu karena mabuk di tempat itu. Tapi kok masih ada? Ya itu Allah a'lam. Kemudian berarti benar kata Kanjeng Nabi.
nanti tanda-tanda akhir zaman ayushrobal khomer kembali meraja. Nah, ya berarti bener no Nabi no, ya bener, nggak kaget kita. Ya tinggal kita gimana biar tidak terseret arus, biar tidak mengikuti yang seperti itu. Okay? Dan Nabi mengatakan di akhir zaman tidak semua orang rusak, Pak. Enggak semua seperti itu, enggak. Itu hanya sebagian saja. Entah sebagian besar atau sebagian kecil, wallahu a'lam ya. Yang jelas tidak semua. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku, mereka teguh di atas jalan keimanan, ketakwaan, teguh berpegang kepada Islam sampai hari kiamat. Di saat banyak manusia mulai lupa dengan agama, lupa dengan kewajibannya, mereka ini terus berpegang teguh dengan agamanya. Tidak la yadurruhum man khadalahum, tidak berefek negatif orang-orang di sekitarnya. Tetap ada, dan semoga kita termasuk golongan ini, golongan yang terus istiqomah di akhir zaman. Napa Pak kiat-kiatnya kita istiqomah di akhir zaman? Ada beberapa kiat-kiat agar kita istiqomah di zaman seperti ini. Ya, yang pertama apa? Yang pertama ini yang paling penting. Nomor satu adalah menjaga sholat. Sholat apa? Sholat wajib 5 waktu. Ini sholat harga mati. Tidak boleh ditawar. Karena nanti dalam hadis dikatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholat. Di hari kiamat ketika kita meninggal dunia, yang pertama kali dicek, yang pertama kali dinilai oleh Allah adalah sholatnya. Sebelum yang lain, sebelum sedekahnya, sebelum akhlaknya, sebelum hajinya, sebelum umrohnya, itu nanti belakangan. Yang dicek adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, baru amal-amal yang lain. Kalau sholat wajibnya bolong-bolong, ya yang lain nggak dianggap. Makanya sholat 5 waktu itu adalah kewajiban, tidak boleh ditawar, tidak boleh dinyang, harus sholat. Dan Nabi itu tegas dalam masalah sholat. Kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu untuk sholat 5 waktu ketika umurnya sudah 7 tahun. Disuruh Pak, kalau sudah 7 tahun sholat, duduk sholat. Wadribuhum 'alaiha. Kalau 10 tahun masih gak mau sholat, wadribuhum, apa artinya Pak? Borobaya ribu, dipukul. Oh, tegono gak apa-apa, daripada besarnya nanti ya tidak sholat, mending kecilnya sholat walaupun dipaksa. Itu Nabi yang mengatakan. Dan kalau jenengan cari lihat ya di internet zaman sekarang ya, pakar-pakar pendidikan anak yang tentunya sekolahnya bukan sekolah Islam, sekolahnya kiblatnya ke barat ya. Oh, pendidikan dengan fisik itu sudah tidak relevan di zaman ini, sudah tidak cocok. Ya, sekarang mendidik cukup dengan omongan saja. Itu kata-kata pakar gitu Pak. Ya, yang bilang presiden pakar-pakar pendidikan. Kira-kira jangan percaya Nabi atau percaya niku. Ya Nabi lah. Itu tetap dipertahankan, tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mengarah ke muka, wajah, tapi tempat-tempat yang aman untuk dipukul. Bener Pak, orang tua kita zaman dulu itu kalau mukul dia dibokong, itu betul, karena bokong itu aman dan tidak membahayakan, itu betul. Ya, saking pentingnya sholat. Dan Allah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semakin baik sholat kita, dorongan kita berbuat maksiat itu akan berkurang. Dan ini diteliti Pak, ini bukan ngomong kosong, diteliti sama sarjana, magister, ya doktor, ada tersebar, saya banyak baca sudah. Ya, kaitan antara sholat 5 waktu dan perbuatan kriminal. Ya,
Sudah ada penelitiannya. Bahkan terakhir itu saya pernah baca itu sekitar berapa bulan yang lalu, itu ada jurnal penelitian meneliti suatu dusun, ya, dusun-dusun di beberapa tempat, kaitannya antara keaktifan sholat 5 waktu dengan tingkat kriminalitas di suatu tempat. Dan hasilnya apa? Tempat yang mana keaktifan sholat 5 waktunya itu tinggi, kriminalitasnya sedikit. Sedangkan tempat yang sholat 5 waktunya itu dikit, kriminalnya banyak, tinggi. Makanya ini penting. Pertama dimulai dari sholat kita, perbaiki sholat. Ya, kalau mau memperbaiki diri kita, perbaiki sholat kita dulu. Seperti itu. Kalau zaman dulu Pak, kiai zaman dulu, saya pernah baca buku-buku beberapa sejarawan. Kalau kiai zaman dulu niku modelnya halus, ya. Yang dulu iso 5 waktu, ya ora apa-apa 4 waktu dulu. Kalau belum bisa ya 3 waktu dulu. Kalau belum bisa ya 2 waktu dulu. Kalau belum bisa ya sering-sering lewat masjid. Siapa tahu dapat hidayah. Niku zaman dulu Pak. Zaman dulu hati masih bersih, masih tepos liro, unggah-ungguhnya masih ada. Zaman sekarang kalau begitu kan gak bakal sholat sampai kiamat. Ora usah sholat, lewat masjid, gak ngefek. Sekarang tuh sat-sat das tapi dengan bahasa yang bagus, diajak sholat. Punya saudara yang belum, ayo sholat, diajak sholat dengan bahasa yang santun, yang bagus. Gak bisa seperti zaman dulu lagi. Zaman dulu orangnya beda. Zaman dulu orangnya dinasihati tidak marah. Ayo sholat, nggih monggo. Sekarang ayo sholat, ngopo ngurusi urusanmu dhewe ora ya. Beda. Ora usah ngurusi urusan wong liya ngopo. Nah itu loh, zamannya beda. Sekarang itu harus tegas, terutama dalam masalah sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari keluarga kita, jenengan yang diamanahkan oleh Allah misalnya menjadi ya ketua atau apa, manfaatkan itu. Sebagai guru, yuk diajak muridnya sholat. Sebagai apa, diajak sholat itu dibiasakan pelan-pelan, ya pelan-pelan. Insya Allah dengan sholat itu akan apa? Apa namanya, perbaikan itu akan ada, perbaikan lingkungan dan lain-lain seperti itu. Makanya yaitu sholat nomor 1. Kemudian yang kedua, ya pertama sholat ya, kiat-kiat agar kita istiqomah di akhir zaman. Yang kedua, terus belajar ilmu agama, terus pengajian, nggih, walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun apa, tetap hadir, usahakan hadir, karena yang namanya majelis ilmu itu adalah Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Niku sinten ngendika? Kanjeng Nabi, kata Nabi, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah. Kemudian para sahabat tanya, qalu wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilaqud dzikr, majelis-majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Insyaallah ini adalah taman-taman surga. Dan nanti di akhirat itu ada 8 pintu surga Pak Bu. Ada 8. Ada pintu Ar-Rayyan, ini bagi yang senang puasa sunnah, kuat puasa sunnah, Daus, Senin Kemis, Ayamul Bid. Ada pintu Ar-Rayyan. Kalau puasa Ramadan wajib semua harus puasa. Ada pintu sholat, ini bagi yang sholatnya sholat sunnah ya, sholat wajib itu gue harus niku nggih, boten dihitung niku nggih. Salat sunahnya banyak, sering qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud dan lain-lain. Ada pintu sedekah, yang sedekahnya untuk Islam luar biasa. Ada pintu ilmu, yang senang pengajian, hadir ke pengajian, datang ke pengajian, raketan ngantuk-ngantuk, hadir melu bismillah. Ini insyaallah ada pintu khususnya namanya pintu
Pintu ilmu. Ada lagi pintu apa? Al-kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Pintu senang memaafkan orang lain, tidak pendendam. Ketika ada orang lain berbuat salah pada kita, bisa tak maaf. Ini ada pintu khususnya nanti. Itu adalah beberapa pintu surga. Makanya kita sebagai muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, selain punya amalan-amalan itu harus ya, amalan wajib, sholat 5 waktu, puasa, zakat, itu harus. Nah, selain di luar amalan-amalan wajib, kita harus punya amalan sunnah andalan. Nah, kita tanya diri kita, kira-kira amalan sunnah andalan kita apa? Kita jawab dengan dengan sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Nah, di luar kewajiban kita harus punya amalan andalan. Kira-kira apa? Nah, kita pilih tadi. Bisa sedekah, bisa puasa sunnah, bisa pengajian. Itu banyak, ya. Makanya kalau misalnya ngandalkan amalan wajib, ya insya Allah selamat. Tetapi afdolnya kita punya amalan andalan di luar amalan-amalan wajib. Dan yang namanya pengajian itu luar biasa. Rasul tegas mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tanda-tanda Allah menjadikan orang itu baik adalah orang tersebut dipahamkan terhadap agama. Orang tersebut dimudahkan datang ke pengajian, disemangatkan datang ke majelis ilmu. Itu tanda-tanda Allah memang inginkan kita kebaikan. Berarti jenengan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang pengajian di sini itu berarti tanda-tanda Allah pengen jenengan jadi orang baik. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Banyak sekali hadis-hadis, ya. Ada hadis lain, ya, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya datang ke majelis ilmu, maka pahalanya seperti jihad sampai dia pulang. Kita semua berjihad sekarang, setidaknya sampai kita pulang ke rumah. Dan saya punya cerita ini, mungkin pernah saya sampaikan, ya. Saya punya kenalan dulu ketika saya masih santri di Solo. Ada teman beda pondok, ya, meninggal dunia, Pak Bu. Meninggal dunia karena tenggelam di salah satu anak sungai Bengawan Solo. Ya, kemungkinan katut sudah ke Bengawan Solo, jadi susah nyarinya, berhari-hari. Kemudian itu ada tim SAR mencari, kemudian ketemu, kalau nggak salah di hari ke-5 atau hari ke-6 ketemu jenazahnya. Ya, kata Pak tim SAR-nya itu yang sudah berpengalaman belasan tahun, namanya Pak Kahrudin Askar, saya masih ingat. Mas, seumur-umur saya jadi tim SAR, namanya jenazah kalau di air berhari-hari itu busuk, hancur. Ini sudah hari ke-5 di dalam sungai, jenazahnya seperti baru meninggal kemarin, masih berdarah, masih seger. Ini menunjukkan bahwasannya insya Allah santri tersebut syahid. Ini sesuai dengan hadis tadi, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya fahuwa fi sabilillah, untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau santri fi sabilillahnya lama, setahun pulang cuma sekali. Jenengan alhamdulillah walaupun cuma seminggu sekali, minimal pernah berjihad, dalam arti jihad menuntut ilmu. Dan kata Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, orang yang rutin pengajian, punya rutinan majelis ilmu, ketika meninggal dunia dalam hatinya misalnya, oh ini kok nggak ngaji, oh malam Ahad besok, oh ini malam apa nih, malam Rabu, sudah berniat, ternyata meninggal dunia, insya Allah ditulis Allah sebagai orang yang meninggal dalam majelis ilmu. Dan saya mau cerita, Pak, ini barusan kemarin, saya merinding kalau cerita. Jadi saya pengajian di Wonogiri, itu tempat saya mengajar masyarakat kaji fikih. Kita mengkaji nopo sholat jenazah. Jadi nopo sholat jenazah, mengkafani, kemudian memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan.
Di situ kita jelaskan bahwasannya sholat jenazah itu gini cara-caranya. Ya itu ada Mbah Somo namanya. Jamaah aktif, ngajinya semangat. Umurnya sekitar 70 tahun. Okay. Hari malam Jumatnya ngaji sholat jenazah. Okay. Pekan depannya meninggal dunia. Jadi langsung praktek. Karena di kampung itu Pak, di kampung situ tempat saya ngisi itu, ketika ada orang yang meninggal dunia itu belum terbiasa untuk menyolatkan bersama-sama. Jadi yang menyolatkan cuma mudinnya dan rombongannya. Belum, ya paling ya takziah datang salaman, amplop duduk selesai. Ini kurang, saya katakan ini kurang bagus. Kalau mau sempurna bapak-bapak ibu-ibu, jenengan sholatkan jamaah. Lebih baik 40 orang. Karena dalam hadis dikatakan kalau jenazah itu disolatkan 40 orang, insya Allah dosanya diampuni. Makanya kemarin itu pas Mbah Somo meninggal, Mbah Somo tuh pengen ya dalam pesannya itu, mengko aku yang sedo disolatkan orang akeh ya. Ternyata meninggal beneran. Dan itu baru dipraktekkan saat itu. Bertahun-tahun kalau sholat jenazah paling cuma Pak Mudin dan rombongannya, saat itu langsung dipraktekkan. Yo, sholat sih, ibu-ibu wudu, bapak-bapak wudu. Akhirnya disolatkan mungkin kurang lebih 70 orang. Itu dipraktekkan itu. Akhirnya disolatkan, malah saya telat, malah nggak sempat soalnya masih di Karanganyar waktu itu. Tapi ternyata seperti itu. Oke. Pesannya terakhir pengen disolatkan orang banyak, terkabulkan oleh Allah, disolatkan 70 orang. Dan janjinya Nabi, orang yang disolatkan 40 orang diampuni dosanya, yang sholat pun juga mendapatkan pahala. Pahalanya berapa Pak Bu? Sholat jenazah 1 kirot, 1 gunung Uhud. Berarti mungkin setengah gunung Lawu nih ya, 1 gunung Uhud itu pahala menyolatkan jenazah. Niku pentingnya menuntut ilmu. Insya Allah kalau kita rutin majelis ngaji dan lain-lain, meninggal dunia husnul khatimah, Allahumma amin. Kemudian ada hadis, ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, panjang hadisnya. Intinya apa? Ada suatu saat 3 orang Pak, di majelisnya Nabi. Yang satu datang duduk paling depan. Yang satu datang duduk paling belakang, malu, isin telat. Yang satu lewat, gak gelem mampir. Kata Nabi, yang satu apa? Yang satu Allah ganjar dengan ganjaran yang besar, yang di belakang juga, yang mampir tadi karena dia berpaling, Allah pun berpaling. Makanya selama, ini rumus nih Pak, rumus yang ditulis oleh para ulama. Selama seseorang itu ngaji, rutin pengajian, hadir majelis ilmu, insya Allah husnul khotimah, insya Allah istiqomah. Patokannya itu. Kenapa? Selama dia masih mau menyambut seruan Allah untuk menurut ilmu, Allah pun akan terus jaga dia. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan semakin dia berpaling dari majelis ilmu, Allah pun akan berpaling dari dia. Dan ini kisahnya nyata banyak sekali. Saya pernah cerita ya Pak, dulu ketika masih pesantren, itu saya di asrama tahfidz. Ya, tahfidz itu berarti loh, menghafal Al-Quran. Kita menghafal Quran 30 juz. Ya, ada teman saya itu selesai 30 juz, pinter. Oke. Kemudian kuliah. Waktu kuliah masih ngaji Pak, masih sering pengajian, masih sering hadir di majelis ilmu. Lama-lama malas. Aku wis pinter mondok 6 tahun, mau ngaji meneh. Akhirnya nggak mau ngaji, lama-lama nggak mau ngaji, lama-lama sekarang alhamdulillah. Sekarang itu tinggal di luar negeri, serumah sama pacarnya non muslim, belum menikah, kumpul kebo. Tiap hari di statusnya itu nopo minum khamr dan lain-lain. Itu hafal Quran loh Pak Niko Pak dulunya. Kira-kira apakah langsung jeglek seperti itu? Enggak. Awal mulanya berubah itu karena meninggalkan majelis ilmu. Itu awal mulanya berubah karena mulai malas datang ke majelis ilmu. Kayak selama kita masih menyempatkan diri datang ke majelis ilmu, insya Allah Allah pun menjaga kita. Allahumma amin. Makanya mari diajak
saudaranya, keluarganya, tetangganya untuk ngaji. Dimanapun, kapanpun, selama itu bermanfaat, hadiri. Selama pengajiannya itu menambah takwa kita, menambah keimanan kita, hadiri. Selama di situ disampaikan qala Allah qala Rasul, Allah berfirman, Nabi mengatakan, hadiri. Tapi kalau pengajiannya isinya menjelek-jelekkan, ini jangan. Karena ada Pak pengajian zaman sekarang isinya apa? Menjelek-jelekkan. Mulai-mulai bukan nambah ilmu, menambah musuh. Ya ada seperti itu. Namanya pengajian itu nambah takwa, nambah ibadah, nambah taat itu. Makanya dulu Hasan al-Basri rahimahullah, ketika ditanya, wahai Hasan al-Basri, sekarang banyak pengajian apa sing tak eloni, sing tak ikut yang gimana? Kata Hasan al-Basri, pengajian yang di dalamnya ada ibsyar wa indar. Di situ ada kabar gembira, di situ ada peringatan. Kabar gembira tentang surga, peringatan tentang neraka, imbang. Jadi bukan cuma tentang surga terus seakan-akan Islam itu nggak ada yang larangan sama sekali. Terus apa sholat penting, nah itu loh. Seakan-akan Islam nggak ada larangan. Ada juga pengajian model kabeh sithik-sithik haram, finar. Ini dua ini tidak imbang. Kata Al-Basri, pengajian yang imbang adalah di situ ada bisyarah, kabar gembira tentang surga, dan juga peringatan tentang neraka. Niku, dan namanya hadir di dalam majelis ilmu itu tidak rugi Pak Bu. Walaupun niat kita salah, walaupun tujuan kita datang salah. Ya, ini ada hadis yang Sahih Muslim, ya. Innalillahi malaikatan yatatabba'una ila qabdikar. Allah punya malaikat, tugasnya apa? Mencari-cari majelis ilmu. Kemudian ketika mendapatkan majelis ilmu, malaikat tersebut duduk sampai selesai. Ini ada Pak, hadir di sini. Cuma kita nggak melihat. Dan malaikatnya itu lebih banyak daripada jumlah kita. Karena dalam riwayat lain itu malaikatnya penuh Pak, dari kita duduk sampai langit. Pinter nih. Wah, pirang-pirang ya. Lebih daripada kita. Kemudian nanti ketika majelisnya selesai, malaikatnya pun membubarkan diri. Kemudian laporan, ya Allah, saya tadi dari Karangkidul Pulau Sari pengajian. Kata Allah gimana? Qad ghafartu lahum. Yang hadir di situ aku ampuni semua dosanya. Indonesia Sahih Muslim. Kemudian ada satu malaikat, ya Rabb, inna fihim abdul khata'un, inna ma marra fajalaza ma'ahum. Ya Allah, di situ ada satu orang. Niatnya datang bukan pengen cari ilmu. Niatnya datang karena pengen dapat snack airmu. Pengen, ya. Kata Allah bagaimana? Walahu qad ghafartu, tetap terampuni. Humul qaum, ya. Tidak rugi orang yang datang ke majelis ilmu, walaupun niatnya salah, walaupun ketiduran, walaupun nggak paham, mampir tok, tetap kecipratan barokahnya majelis ilmu. Maka jangan malas untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah menjamin Pak dalam surat An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Orang yang di dunia ini mencari nafkah, banting tulang bekerja dengan pekerjaan yang halal, tetapi di tengah kesibukannya mencari nafkah, tidak lupa dengan hadir dalam majelis ilmu, tidak lupa belajar ilmu agama, Allah jamin rezekinya. Karena di akhir ayat, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ini hubungan atau korelasi bahwasannya orang yang mencari nafkah halal di tengah kesibukannya tetap menyempatkan diri untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah akan jamin rezekinya, dijamin. Maka jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau kita sekarang baca berita memang ngeri Pak, ya resesi ekonomi,
deflasi turun menurun ya, daya beli masyarakat medeni ya 7.840.000 orang di Indonesia itu jatuh miskin pada tahun ini. Kita khawatir, nggak usah khawatir. Kita yakin selama kita mencari nafkah halal dan tetap menyempatkan diri untuk ingat dengan Allah, kita buktikan dengan hadir majelis ilmu, Allah menjamin rezeki kita. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, ilmu itu penting. Karena ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ada dua syarat ibadah kita diterima Allah. Yang pertama ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ibadah kita tidak berpahala. Yang kedua apa? Ilmu. Karena kalau ikhlas saja tanpa ilmu, khawatir ibadah kita nggak dianggap. Sedulu ada, ini ada dalam Sahih Bukhari, namanya adalah ada seorang sahabat Abu Burdah namanya, Abu Burdah. Abu Burdah ini beli kambing, niatnya untuk korban. Kemudian niatnya bagus Pak Abu Burdah. Iki korban wedhus tak sembelih sak durunge subuh. Tak sembelih sak durunge subuh. Kenapa? Niatnya bagus. Biar pahalanya disik dewe. Biar yang paling dapat pahala pertama kali adalah dia. Disembelih ayamnya sebelum sholat subuh, sebelum sholat id, sebelum sholat id. Akhirnya sampai berita ke Nabi, kata Nabi, syatuka syatul lahmin, sembelihanmu sembelihan biasa, bukan hewan kurban. Ini menunjukkan bahwasannya niat baik saja ternyata belum cukup. Harus butuh ilmu agar ibadah yang kita lakukan itu sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kiat-kiat istiqomah ya, agar kita terus istiqomah di akhir zaman adalah selalu berdoa. Itu penting. Di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampun apa lagi Bu Pak? Bapak-bapak sampun nggih? Nggih. Ini adalah doa yang sering dibaca Nabi. Ada dua doa yang paling sering dibaca Nabi. Yang pertama doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai selesai. Kemudian doa yang kedua adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah dua doa yang paling sering dibaca Nabi. Paling sering. Ya muqallibal qulub artinya apa? Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Membolak-balikkan hati. Kadang taat, kadang ya kita kan seperti itu ya. Biasa itu. Hati berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, mantapkan hatiku ala dinik, untuk terus memegang teguh agamamu. Ini doa yang paling sering dibaca. Nah, ini tiga kiat-kiat agar kita terus istiqomah di akhir zaman. Yang pertama apa Pak Bu? Menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, terus rutin hadir dalam majelis ilmu. Yang terakhir, berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ketiganya, dan juga semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan insya Allah kalau kita istiqomah ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita terus berusaha istiqomah, nanti ketika meninggal dunia, beberapa saat sebelum nyawa kita dicabut, datang malaikat kepada kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan takut. Jangan takut. Ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih dengan keluarga yang kita tinggalkan, jangan sedih dengan anak istri, suami, harta yang kita tinggal, jangan sedih.
La takhafu, jangan takut, jangan sedih. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beritahulah kabar gembira tentang surga yang akan dijanjikan untuk orang istiqomah. Ini keutamaan malaikat ini khusus bagi orang yang istiqomah. Makanya orang yang istiqomah, insya Allah kalau kita istiqomah, nanti Pak Bu sebelum meninggal dunia akan mengalami. Ada malaikat yang datang pada kita, ngomong jangan takut, jangan sedih. Tempatmu nanti adalah surga. Sedangkan orang yang jauh dari ketaatan, sebelum meninggal dunia, datang malaikat sopo kemudian takut. Beda dengan orang yang istiqomah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau isi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ya, semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Doa? Doa apa sih kamu? Ya, monggo. Jadi, makaten kula wau maosan ini kausan iki bisa kompetensiaken monggo tambah ilmu kula panjenengan lan ugi tambah semangat panjenengan kula panjenengan ngaji. Wis langsung untuk penutup bagi penutup dengan panjenengan Bapak Ustaz Ali. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat berharga yang sudah diajarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rosyad Al-Kautsar. Semoga ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana setiap pagi kita sudah mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka setelah ini kita niat ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Maka sebelum kita akhiri, kita bubaran, mari kita mohon kepada Allah, karena kita semuanya sangat-sangat butuh pertolongan dari Allah. Setelah kita bekerja sama di sini, bekerja sama untuk belajar bersama, nanti kita beramal, kita saling tolong menolong. Kita sudah dapat ilmu kok sulit mengamalkan, ya kita belajar lagi. Kita sudah dapat ilmu sulit mengamalkan, kita bisa saling tukar pengalaman. Kok saya tidak bisa mengamalkan ini padahal yang lain bisa. Maka kita nanti bisa insya Allah meningkat, terus meningkat. Maka mari kita tidak lupa untuk terus mohon kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamilan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengijabahi semua doa kita. Dan tidak lupa, demi kesempurnaan iman kita adalah kita mestinya senang
tatkala orang lain mendapatkan apa yang kita senangi. Yakni kalau kita senang masuk surga, tentunya kita senang juga yang lainnya masuk surga. Kita bisa menikmati ilmu, kita bisa menikmati majelis taklim kayak gini, mestinya kita juga senang yang lain bisa menikmati seperti ini. Mari kita nanti mengajak yang lain di kesempatan mendatang. Pokoknya tiap Selasa pekan ketiga kita akan hadir lagi pengajian di sini. Dan juga kalau sebulan masih kurang, maka bisa datang tiap Senin dan Kamis bersama ibu-ibu, tiap malam Rabu dan malam Sabtu bersama bapak-bapak. Dan nanti insya Allah generasi muda menyusul ya, insya Allah. Oke, kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.